Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sobat Tani, kita sedang berada di depan atau di atas pot durian uci kita. Kita ada di 1 meter dari permukaan tanah nih. Uci dual planting ya. Kita akan mengadakan pupuk mineraltif ini ya, tahap kedua. Karena kemarin bulan Oktober ya, 3 bulan yang lalu, dia sudah ini uci kita ini sudah berbakti ya, sudah berbakti dan berbunga ya, lebat bunganya kemarin tuh. Tapi pada bulan Desember, waktu hujan intensitas tinggi ya, Desember ini sampai Januari, rontok bunga-bunganya seperti ini. Nah, sekarang kita mau kebut ini untuk bisa berbunga di bulan April nih, supaya bisa berbuah di musim kemarau ya. Jadi kita sudah siapkan pupuk ini saudara tani. Ini pupuk NPK profesional ya, 92525. 9 nitrogen, 25 fosfor dan 25 kalium. Jadi sebelum kita mengadakan pembungaan ini, kita sudah melihat keadaan durian kita, uci kita yang sudah pulih ya. Sudah 2 bulan dia jeda dari berbunga kemarin. Jadi kita hanya 2 bulan memerlukan pemulihan, terus kita berikan pupuk ini sebanyak 400 gram ya. Kita akan taburkan selama 400 gram. Karena apa sobat tani? Sebelum masuk MKP bulan April nanti, kita harus tabung dulu ya fosfornya sebanyak 2 kali 2 bulan ya. Pada Maret kita sebarkan aja jalan sobat tani ya, disebar di daerah kanopi ya sobat tani. Jadi kita sebar aja yang 400 gram ini. Ini kita menabung fosfor dulu ya. Karena fosfor ini hara yang lamban dicerna oleh akar, karena tidak langsung berbentuk ion ya. Akar akan langsung menyerap nutrisi kalau berbentuk ion seperti nitrogen. Tapi kalau fosfor ini dia harus dirubah dulu jadi ion ya, sama bakteri tanah, yaitu bakteri pelarut fosfat, untuk jadi ion, dan baru bisa diserap oleh akar. Itu sebabnya penyerapan fosfor oleh akar ini sangat lamban ya. Jadi memerlukan waktu, karena diproses dulu oleh bakteri pelarut fosfat, baru bisa berbentuk ion dan diserap oleh akar. Dan penyerapan akar terhadap fosfor ini juga tidak bisa 100% ya, hanya 65% saja, karena pengaruh dari tadi itu, proses pembuatan ion oleh bakteri pelarut fosfat ini membutuhkan waktu, sehingga dalam proses itu banyak daripada unsur fosfor ini terikat di dalam partikel tanah, hingga 30% daripada fosfor ini tidak akan bisa terserap oleh akar. Jadi dia menumpuk ya. Setiap kita mengadakan pemupukkan fosfat nih, 30% daripada fosfat itu akan terikat dalam partikel tanah. Jadi hanya 65% yang diserap. Jadi setiap pemupukan fosfat pasti akan begitu saudara petani.
Jadinya kita perlu menabung P ini selama 2 bulan berturut-turut, karena seperti tadi itu P ini hanya bisa diserap oleh akar hanya 65%. Jadi selebihnya yang 35% itu terikat dalam perikatan tanah. Terus bagaimana caranya yang 35% ini bisa diserap kembali? Nah, disinilah perannya kita memakai mikorija sahabat tani. Nanti kita bicarakan mikorijanya, kita dulu ini kita siram dia supaya tertelan oleh bumi ya, tertelan oleh tanah. Jadi kita siram. Sudah tabur, siram ya. Jadi setiap pemupukan fosfat pasti ada 30% yang terikat dalam partikel tanah yang tidak terserap oleh akar. Nah, disinilah perannya unsur mikorija ya, di dalam melalui kembali fosfat-fosfat yang terikat dalam partikel tanah itu dengan bakteri pelarut fosfatnya. Mikorija ini mampu melaluikan fosfat yang terikat dalam partikel tanah sehingga dapat berubah menjadi ion dan diserap kembali oleh akar, sobat tani. Jadi bijaksananya kita setelah lama sering memupuk fosfat, maka setelah itu kita perlu menggunakan mikorija untuk melarutkan kembali fosfat-fosfat yang terikat dalam partikel tanah, sehingga bulu-bulu akar akan berkembang dengan larutnya fosfat ini. Kita kembali kepada pembungaan tadi sahabat petani. Kita mengharapkan bunga kita kembali muncul pada bulan April. Nanti kita akan kocor MKP, KNO3 putih dan boron ya pada bulan Aprilnya. Kita lihat kita punya uji ini sudah tingginya 5 meter up-nya dan sudah berusia 3 tahun 4 bulan. Sementara temannya yang di sebelah sudah mampu berbakti saudara-saudara tani, walaupun hanya tertinggal buahnya hanya 1 ini. Nah, ini buahnya tertinggal hanya 1 karena kemarin semuanya rontok pada musim hujan nih. Buah sematawayang ini temannya ini mudah-mudahan tertular ke yang sebelahnya. Kita lihat ini sudah berumur 2 bulan lebih ini. Lagi 50 hari insya Allah akan panen. Ini uci grade A ini seperti ini. Kita lihat bentuknya yang bundar dan hijau ya. Oleh karena itu kita senang sekali sahabat tani dapat melihat hasil kita ini. Mudah-mudahan untuk pembuahan kedua ini kita akan berhasil lebih banyak lagi untuk menggantung buah. Sementara ini nanti kita mulai setelah setelah selesai panen ini bulan Maret ya. Nanti Mei kita mulai yang ini. Kita kasih jeda sebulan bulan April, lalu kita kasih bulan Mei untuk pupuk pembuahannya. Demikian dulu sahabat tani. Apa yang sedikit yang kita sampaikan ini semoga bermanfaat dan yang ini bisa memberikan kita inspirasi. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.